Ya, mantan pemain sebut timnas Vietnam menuju kehancuran bukan hanya salah Philippe Troussier. Pengamat sepak bola Australia puji kualitas lemparan jauh Pratama Arhan saat timnas Indonesia kalahkan Vietnam. Begini katanya, Vietnam dihajar Indonesia, supporter Vietnam mengamuk. Simak selengkapnya hanya di sini di Kamus Bola untuk Anda. Ya, mantan pemain timnas Vietnam Nguyen Man Dung membeberkan penyebab The Golden Star mengalami penurunan performa secara drastis. Menurut Man Dung, pemain Vietnam sudah kehilangan motivasi. Performa Vietnam terus merosot dalam beberapa pertandingan terakhir. Tercatat Vietnam hanya berhasil memenangkan 1 laga dari 10 pertandingan terakhir. Menurut Nguyen Man Dung, penyebab hancurnya timnas Vietnam saat ini bukan hanya karena Philippe Troussier sebagai pelatih. Namun, Man Dung menilai seluruh pemain yang berada di timnas Vietnam sudah berada di puncak dan sudah waktunya mengalami penurunan. Bukan karena pelatih hanya sebagian kecil, tetapi tim Vietnam sendiri dengan seluruh pemain terbaiknya sekarang sedang berada dalam puncaknya. Saat ini juga sedang mengalami resesi, kata Nguyen Man Dung. Ya, tidak hanya itu, Man Dung menilai semua pemain Vietnam sekarang sudah tak punya motivasi untuk bermain. Selain itu, para pemain timnas Vietnam sudah tak mampu berkembang lagi lebih jauh. Alhasil, Man Dung menganggap para pemain yang kini memperkuat timnas Vietnam bakal berakhir sebentar lagi. Masih menurut Man Dung, terpenting dalam sepak bola merupakan para pemain yang bermain di lapangan, bukan pelatihnya. Man Dung juga menilai beberapa pemain timnas Vietnam yang memang punya performa buruk di klubnya namun tetap dipanggil oleh Troussier. Alhasil, Man Dung menganggap Troussier berusaha skuad tenaga dengan skuad yang ada untuk bermain di ajang internasional. Selanjutnya sendiri, Vietnam bakal menjamu Indonesia di Stadion Midin Hanoi pada Selasa 26 Maret nanti. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Ya, bintang muda timnas Indonesia yakni Pratama Arhan kembali mendapatkan pujian usai lemparan jauhnya menjadi gol penentu kemenangan timnas Indonesia. Pratama Arhan berperan penting dalam terciptanya gol tunggal kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam yang dicetak oleh Egy Maulana Fikri. Pratama Arhan melepaskan lemparan jauh dari sisi kiri permainan timnas Indonesia yang diarahkan ke dalam kotak penalti Vietnam yang saat ini penuh dengan pemain Garuda. Pemain belakang Vietnam yang menerima bola itu yakni Pho Minh Trong justru panik hingga membuat kesalahan dan kemudian dimanfaatkan oleh Egy Maulana Fikri menjadi gol. Ya, gol tunggal dari Egy Maulana Fikri cukup untuk mengunci kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam di laga ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dan penampilan memukau dari pemain timnas Indonesia saat mengalahkan Vietnam mengundang reaksi dari pengamat sepak bola luar negeri. Ya, salah satunya adalah pengamat sekaligus analis sepak bola asal Australia yakni Ben Griffiths yang dikenal karena mengikuti perkembangan olahraga di Asia. Lewat akun media sosial X-nya, Ben Griffiths dia tidak ragu memberikan pujian kepada Pratama Arhan yang tampil sangat apik bagi timnas Indonesia. Secara khusus ia menyoroti lemparan jauh Pratama Arhan yang sukses membuat lini pertahanan Vietnam berantakan hingga berbuah gol dari Egy Maulana Fikri. Ben bahkan tidak segan mengatakan jika lemparan jauh Pratama Arhan menjadi yang paling berbahaya di dunia. Gol tersebut menjadi satu-satunya gol di laga Indonesia 1-0 Vietnam akibat salah satu lemparan jauh yang paling berbahaya di dunia, kata Griffiths. Dan yang terakhir, supporter Vietnam marah dan mendesak Philippe Troussier mundur dari kursi pelatih usai kalah dari timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno kemarin malam. Kekalahan ini memantik amarah fans Vietnam kepada Troussier. Sebagian pendukung Vietnam menyerukan pelatih asal Prancis ini menanggalkan jabatan pelatihnya. Soha melaporkan Instagram Federasi Sepak Bola Vietnam menjadi sasaran amarah fans Vietnam. VFF bahkan terpaksa memblokir kolom komentar yang dipenuhi kata-kata negatif dari netizen. Ya, kalau Anda punya martabat, Anda harus mengundurkan diri, kata netizen. Sebagian lainnya juga mengkritisi serangan tumpul skuad Vietnam di GBK. Skuad Arhan Troussier tercatat hanya mampu menghasilkan 2 tembakan tanpa tepat sasaran. Ya, gelombang desakan pemecatan Troussier sebenarnya sudah muncul sejak Vietnam tersingkir di fase grup Piala Asia kemarin. Ya, situasi ini memaksa VFF untuk angkat bicara untuk menenangkan fan Golden Star Warrior. Regulasinya semua tertera di kontrak. Yang paling penting Troussier bersabar. Memberikan dukungan kepada Troussier itu penting. VFF juga sangat bersabar karena belum terjadi apa-apa terhadap timnas Vietnam. Kami masih lebih fokus banyak bekerja bersama dengan pelatih Prancis, kata Sekjen VFF yang bernama Duong Nhiep Coy.
Ya, Vietnam memang sendiri mengukir catatan statistik yang buruk setelah takluk 0-1 dari timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia kemarin. Vietnam harus pulang dengan kepala tertunduk dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini setelah winger tim Merah Putih Egy Maulana Fikri mencetak gol sematawayang pada menit ke-52. Ya, kekalahan ini bukan saja memperpanjang tren negatif Vietnam yang gagal menang dalam 6 laga terakhir, namun juga memperlihatkan bahwa The Golden Star sedang tidak baik-baik saja. Vietnam sejatinya tampil baik di 20 menit awal pertandingan. Tim tamu sukses membuat permainan timnas Indonesia tidak berkembang. Hanya saja momen ini tidak menghadirkan ancaman berarti bagi kiper Muhammad Adi Satrio. Tidak ada satupun tembakan tepat sasaran yang bisa dilepaskan. Tapi situasinya berubah sulit setelah tim Indonesia menemukan irama bermainnya. Vietnam terus berada dalam tekanan tim Merah Putih. Berdasarkan data dari Flashscore, anak asuh Philippe Trosier hanya melepaskan 2 tembakan sepanjang permainan. Mirisnya tak ada satupun tembakan yang tepat sasaran. Ya, sedangkan timnas Indonesia yang sempat kesulitan bisa melepaskan 7 tembakan ke gawang Philippe Nguyen. Dari 7 tembakan ini 6 diantaranya mengarah ke gawang dan 1 berujung gol. Ya, keunggulan Indonesia di laga ini praktis hanya soal urusan penguasaan bola, tetapi itu pun terbilang tipis dengan 51% berbanding 49%. Hasil negatif melawan timnas Indonesia membuat Vietnam harus rela turun ke peringkat ketiga klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dan posisi kedua direbut oleh timnas Indonesia yang kini mengoleksi sebanyak 4 poin. Itzes jadi sorotan media Vietnam, disebut biang kekalahan Vietnam. Bek tengah Jay Itzes menjadi sorotan media Vietnam lantaran dianggap sebagai biang kekalahan Vietnam dari timnas Indonesia 0-1 di kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis 21 Maret. Vietnam menelan kekalahan kedua di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 usai digebuk Indonesia 0-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK. Menurut media Vietnam Sneo, kehadiran Jay Itzes jadi salah satu penyebab kekalahan tim berjulukan The Golden Star Warriors tersebut. Itzes berkoordinasi sangat baik dengan Rizky Ridho dan Justin Hubner untuk menciptakan trio solid di pertahanan tim tuan rumah, membungkam serangan Vietnam. Sepanjang pertandingan, tim tandang hanya melepaskan 2 kali tembakan, tidak 1 kali pun bola mengenai sasaran, tulis News. Melawan Vietnam jadi debut Itzes bersama timnas Indonesia setelah memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Itzes dimainkan Shin Tae-yong setelah skuad Garuda kehilangan 2 bek tengah, Jordi Amat dan Elkan Bagot. Kendati debut dan minim adaptasi, Itzes terlihat tidak mengalami canggung sedikit pun. Tampilnya Itzes membantu lini belakang Indonesia menahan gempuran tim tamu. Kualitas paling kentara dari gaya bermain Itzes terletak pada ketenangannya. Dalam fase bertahan, bek berusia 23 tahun ini selalu memilih solusi aman, terutama di babak pertama. Hal lain yang membuat Itzes jadi sorotan adalah aksi beraninya, memainkan bola meski dalam tekanan Nguyen Van Toan saat Vietnam melakukan serangan balik di babak kedua. Saat itu Van Toan mengejar Itzes yang lebih dekat dengan bola. Alih-alih membuang bola atau back pass ke kiper, Itzes melakukan manuver juggling dan mengontrol bola dengan baik.